mumpuni yang bisa direkomendasikan tadi. Kita menuju ke pembicara kedua, yaitu Dr. Lia G. Partakusuma, spesialis patologi klinik, MM dan Mars. Beliau lahir di Bandung, alumni FK Unpad, pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran di Patologi Klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, S2 di Manajemen Strategik PPM, Mars di FKM UI, dan S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini tipe mengejar ilmu ke keliling perguruan tinggi ya Dr. Lia ya, bukan ke negeri Cina. Beliau saat ini adalah Direktur Perencanaan dan Operasional di Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Waktu dan tempat kita persilahkan Dr. Lia. Oke, jadi terima kasih banyak sebelumnya kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk sebetulnya kayak reuni nih, karena banyak kan teman-teman saya ini dari Unpad, saya kebetulan juga dari Unpad, lulusnya FK Unpad, kemudian ke FK UI. Jadi memang ini sebetulnya bukan karena saya suka jalan-jalan ke mana-mana, tapi karena kebetulan saat saya kerja itu fasilitasnya sekolahnya di FK UI misalnya, atau FK UGM, itu kebetulan saja. Tentunya mana untuk menggantinya mana nih? Oh ini. Oke. Jadi judul yang diberikan pada saya adalah bagaimana implementasi manajemen disaster rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya tentu saya ingin menyapa Dr. Andi Saguni. Assalamualaikum Pak. Ini sering sekali bareng ya Pak kita urusannya. Ya, waalaikumsalam Bu Lia. Ya Pak, urusan gedung sampai limbah, pokoknya urusannya sama Pak Andi gitu. Kemudian juga Dr. Nina selaku Ketua Persi Jawa Barat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sibuk nih sebagai Dirut RSAS. Kemudian juga Dr. Berli selaku Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Sering ngobrol juga karena banyak hal-hal yang sering kita ingin konsulkan dari Persi kepada teman-teman di Jawa Barat. Nah, ini adalah bencana ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan di sini adalah yang implementasi yang sederhana, yang sebetulnya mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi karena mungkin kita perlu bahas lagi, mengingatkan saja apa yang harus dikerjakan supaya tidak panik ya. Jadi kita kalau bicara bencana sendiri, ada buku yang cukup lama sebetulnya tentang disaster. Itu kalau teman-teman ingat ya dari Prof. Aryono Pusponegoro menyatakan bahwa sebenarnya bencana itu macam-macam. Jadi tergantung dari asalnya ya, originnya bisa biofisika, teknologi, biologi manusia. Jadi banyak kayak sekarang ini bencana alam dan sebagainya itu yang telah kita kenal lebih dahulu. Kemudian kecepatan terjadi bisa tiba-tiba atau gradual. Ya, tiba-tiba seperti gempa bumi atau banjir, tiba-tiba akhirnya sudah terjadi bencana ya. Atau gradual kayak sekarang, tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba tapi lama sekali dia hilangnya. Dia datang, pulangnya lama sekali, si Neng COVID ini lama sekali dia pulangnya nih. Betah benar dia di dunia. Kemudian ada tingkatan bencana. Jadi hierarkinya tuh mulai dari belum ada korban sampai ada korban. Nah, kalau kita lihat bencana massal di rumah sakit itu pada umumnya kalau dulu kita hanya kenal dipilah area merah, area kuning, kemudian area hijau, mana yang mau didahulukan seperti itu. Tetapi sekarang ternyata enggak begitu. Ya, kalau dulu kita bencana alam, kebakaran, kecelakaan massal, tawuran ya. Sekarang ini penyakit infeksi emergency ini ternyata sesuatu hal yang tidak kita duga, tetapi urusannya panjang gitu. Karena bukan hanya bencananya di kesehatan saja, tapi sampai ekonomi, sampai mungkin terpengaruh juga politik dan sebagainya, ternyata ini luas sekali dampaknya. Kebetulan saya sempat ngalamin dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan massal, ada kereta api yang waktu itu satu gerbong itu artinya kecelakaan semua, sampai kasus demo. Ternyata saya sebelum pensiun masih diberi kesempatan untuk ikut juga penyakit infeksi emergency. Nah, kalau Disnas itu udah sangat kita kenal bahwa ada standar MFK 6 yang menyatakan adanya program manajemen disaster. Ini dan kita harus selalu simulasi. Jadi ada jenis apa yang mungkin terjadi, harus bikin manajemen risiko, kemudian integritas strukturalnya di lingkungan rumah sakit seperti apa, structure ya, fasilitas dan sebagainya ini, dan peran rumah sakit bagaimana, komunikasi, kelola sumber daya, kegiatan klinis, identifikasi peran staf, dan kondisi darurat bila ada konflik kepentingan. Jadi contoh kayak sekarang, apakah nih dokter masuk apa enggak? Kalau dokternya libur,
seperti apa di rumah sakit. Nah, ini banyak hal yang seperti itu yang terjadi konflik yang tidak dipikirkan semula oleh kita. Ternyata dokter dan perawat juga kadang-kadang ada yang takut juga untuk rumah sakit. Emangnya siapa yang mau menjamin saya kalau saya ke rumah sakit saya tidak tertular COVID? Nah, seperti itu terjadi di rumah sakit yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah, jadi secara pengalaman atau secara sederhananya, kita lihat perspektif penanggulangan bencana itu bisa terjadi disaster di luar rumah sakit, ya, misalnya ada gunung meletus, kemudian kita lakukan triase, medical support, kemudian kita bagi-bagi ya, kita kirim-kirim ke rumah sakit. Nah, ternyata ada juga disaster di dalam rumah sakit. Pasiennya keburu banyak datang ke rumah sakit, ternyata triase juga tidak mudah. Dan medical support-nya juga bukan hanya seperti hanya memilah pasien di IGD atau tindakan. Dia harus dilakukan perawatan yang panjang di isolasi. Nah, ada lagi yang seperti sekarang, itu gabungan dari luar dan dalam. Di luar juga chaos, di dalam rumah sakit juga chaos. Nah, pada saat kemampuan rumah sakit ternyata sudah terlewati atau sudah ada lonjakan yang tidak kita harapkan awalnya, itu kita sebut sebagai surge capacity. Jadi sudah ada sesuatu yang melampaui kemampuan kita pada umumnya. Nah, saya coba baca-baca dari beberapa literatur, ada yang disebut surge capacity itu dilakukannya oleh kita sendiri. Jadi ini adalah overcrowded di dalam rumah sakit sehingga kita mengaturnya di dalam. Tapi ada juga surge hospital. Ini hospitalnya sudah istilahnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Sehingga kita harus bergerak mencari bantuan dari rumah sakit lain. Seringkali ini nantinya berbasis wilayah, maka Kang Berli akan sangat sibuk kalau sudah seperti ini, karena surge hospital membutuhkan adanya rumah sakit khusus yang ditunjuk untuk menjadi rujukan tertinggi. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia data rumah sakit ada sekitar 2.900, ya, dan ternyata ini data 27, ada 103.000 yang terkonfirmasi, dan ada 37.000 yang dalam perawatan, ini kemarin ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat rumah sakit rujukan itu juga sudah banyak. Kita lihat ada rumah sakit rujukan nasional sebanyak 132 dan rujukan provinsi 536, mungkin sekarang sudah lebih ya Pak Andi ya. Datanya sudah nambah karena ada lagi SK-SK rumah sakit yang ditunjuk oleh provinsi sekarang ini. Mungkin lebih banyak lagi. Nah, apakah sudah maksimal mereka? Apakah sudah menggunakan fasilitas yang tepat misalnya? Ini yang dipertanyakan selalu oleh mass media maupun masyarakat. Jadi yang sekarang ini naik sudah 102.000 ya, cepat sekali naiknya. Dan kalau kita lihat grafiknya ini, dia naik terus nih, kayak naik ke puncak gunung, dan kita nggak tahu nih kapan. Orang lain bilang mau second wave ya, kalau kita nih belum turun-turun kelihatannya nih, dia terus mendaki ya. Nah, makanya kenapa kita harus selalu siaga ya. Nah, jadi kita bahas mungkin sedikit mengenai surge capacity di era COVID-19. Kalau seperti saya ya yang ada di rumah sakit atau manajemen rumah sakit, kita bisa ngobrol tentang ini berhari-hari ya. Jadi pasien banyak, mulai dari rekam medik sibuk, dari security kewalahan ngatur pasien, sistem informasi yang selalu harus cepat melaporkan keluar rumah sakit, sistem pendaftaran yang membingungkan ya, ruang tunggu terbatas, kemudian fasilitas pengaman yang belum siap, bagaimana kita mengatur alur pasien infeksi dan bukan, ini membutuhkan layout yang baik. Tadi Dr. Andi sudah menjelaskan bahwa harus ada layout, sehingga orang IPS, orang rumah tangga sibuk. Bagaimana nih? Dalam sekejap. Ya, jadi kalau surge capacity ini kita harus melakukan perubahan dalam waktu pendek. Makanya kita sebut sebagai surge capacity. Ruang IGD, isolasi, ICU, ruang tindakan, OK, ada pasien dioperasi tiba-tiba COVID positif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Akan operasi, kalau emergency kan harus dioperasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi Dr. Andi sudah menjelaskan bagaimana kita harus merubah. Dan yang paling susah adalah dalam waktu singkat itu. Dalam waktu singkat, rumah sakit harus berpikir keras ya. Kemudian SDM terbatas. SDM khawatir tertular. Waktu 1 bulan pertama, rumah sakit itu sepi. Selain pasiennya memang panik ya, ada yang tidak berani ke rumah sakit, dokter dan perawatnya pun juga banyak kekhawatiran kalau datang ke rumah sakit ternyata tertular. Ya. Dokter harus dirayu. Ya. Kemudian juga perawat-perawat harus dirayu oleh komite medik, oleh manajemen rumah sakit supaya mau masuk dengan iming-iming bahwa kami siapkan APD. Waktu awal belanja APD berebut dengan rumah sakit lain. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sehingga tiap hari kita harus berhitung. Sisa berapa APD kita? Cukup untuk berapa hari? Kemudian gerilya, kita cari bantuan kemana-mana. Itu terjadi 1 bulan, 2 bulan rumah sakit itu hebohnya luar biasa. Belum lagi logistik, belum lagi farmasi ya. Kemudian ada lagi laboratorium, saya kasih warna biru karena dianggap sebagai inilah konfirmasinya.
Kalau tidak ada penjaga gawang si laboratorium ini, tidak boleh masuk ke rumah sakit. Belum lagi ada masalah tarif dan sebagainya. Jadi ini laboratorium, radiologi, SSD, laundry, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Andi, pemulasaran jenazah, jangan lupa ini adalah kerawanan yang sangat tinggi ya untuk masyarakat bisa menjadi protes atau ngamuk bahkan karena masalah-masalah komunikasi yang belum dijelaskan secara baik kepada masyarakat mungkin. Sanitasi, IPS juga ini kerja 24 jam. Keluarga penunggu resah ya. Belum pengunjung marah, dibilang nggak boleh besuk sekarang Bu, era COVID, ngamuk. Direksi didatengin di demo karena katanya dianggap tidak bertanggung jawab atas kondisi pasien yang ada di dalam rumah sakit. Jadi humas, pelayanan pelanggan di sini sangat berperan. Belum lagi kondisi keuangan rumah sakit yang terganggu karena hanya 20% ke bawah ya pasien yang datang, sehingga operasional rumah sakit juga banyak terganggu, terutama di struktural. Ya, jadi terutama di operasional kita ya. Nah, yang harus diperhatikan ternyata untuk search capacity ini ada 4 ya. Satu strukturnya sebetulnya struktur dari lebih ke arah struktur ya, struktur fisik atau capacity dari fasilitas kita. Tapi juga saya sambung dengan SK-SK yang harus dibuat ya, karena bencana itu yang pertama kali adalah harusnya ada keputusan siapa yang harusnya bertugas di dalam kondisi bencana ini ya. Sistem komunikasi seperti apa, sumber alternatif seperti tadi, donasi harus dilaporkan dari mana saja kita bisa dapatkan, dan kemudian pelayanan alternatif. Yang sekarang kita sedang galakkan adalah telekonsultasi atau mungkin bisa konsultasi lewat telepon. Nah, ini ada beberapa literatur yang cukup banyak sebetulnya, tapi saya ambil satu saja yang menyatakan bahwa ternyata yang penting adalah, yaitu yang pertama adalah staff. Jadi bagaimana kita bisa mengatur SDM kita. Beri pengertian SDM supaya mereka aman dan nyaman dan mau kembali ke rumah sakit dengan keamanan, tingkat keamanan yang baik ya. Jadi harus ada trust antara SDM dengan rumah sakit. Staff adalah barang-barang yang diperlukan. Jadi banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan untuk melakukan pelayanan dengan baik ya. Apalagi ini adalah suatu penyakit infeksi. Tadi structure ya. Structure itu adalah fasilitas. Fasilitas sangat diperlukan karena tidak berbeda dengan bencana alam lain. Structure ini adalah structure yang khas untuk bisa membedakan pasien infeksi dan tidak infeksi dan untuk memutus mata rantai penularan. Dan sistem ini adalah banyak sekali kebijakan. Kebijakan itu mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat rumah sakit. Jadi kebijakan harus tertulis dan harus disepakati oleh seluruh staf yang ada di rumah sakit. Ada yang dikenal sebagai Incident Command System atau ICS, atau kita kenal juga bisa disebut sebagai Hospital Emergency Incident Command System. Ini adalah sangat penting ya. Jadi pertama kali apabila ada satu keadaan yang disebut bencana, yang harus pertama kali dipilih adalah komandannya. Komandan tidak harus direktur utama atau direktur atau siapapun, tetapi kita akan pilih seseorang yang mampu untuk menanggulangi kondisi bencana ini. Orangnya harus tidak gugupan, orangnya harus tegas, orangnya harus bisa memberi solusi, bukan menjadikan masalah buat rumah sakit, ya, dan orangnya harus cukup tabah, ya, karena akan banyak yang akan bertanya pada dia dan bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi saran saya yang pertama pada saat bencana adalah pilihlah komandan yang tepat. Dia akan melakukan pembagian tugas, ya, misalnya adanya pembentukan tim COVID, ada PPI, ada K3, ada laboratorium dan sebagainya. Dan juga membuat rencana cadangan. Kalau ini tidak bisa bagaimana? Kalau ini tidak bisa, jadi secara harian rumah sakit itu harus melakukan meeting, harus menentukan apa kebijakan yang terbaru. Jangan marah-marah kalau hari ini kebijakannya A, nggak usah pakai masker, karena yang pakai masker orang sakit. Tapi besok, nggak jadi, yang pakai masker semuanya. Nah, ini dinamis sekali, karena ilmunya baru, ya, COVID ini baru. Jadi, jangan sampai ada yang menyalahkan, tapi memang karena dinamika itu perlu kita pahami. Penanganan bencana yang ideal, ya, menurut saya adalah yang pertama koman tadi. Jadi, harus ada komando, dan ini penting harus ada leadership yang baik. Ya, leadership juga bukan leadership sekedar leadership bencana, ya, itu beda dari leadership yang lain. Kemudian manajemen support, policy-nya harus jelas. Bagaimana cara saya mendatangkan reagen, bagaimana cara mendatangkan obat, bagaimana cara mendatangkan APD. Policy ini penting sekali dan harus fleksibel. Kita harus bisa komunikasi dengan manapun untuk kita bisa mendatangkan sesuatu yang diperlukan oleh rumah sakit. Dan harus ada kontrol. Jadi kontrol ini baik tim di rumah sakit maupun networking jejaring ya di antara wilayah itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi tidak boleh putus atau kita hanya melihat rumah sakit kita sendiri. IGD adalah pintu masuk. Ingat kasus COVID ini adalah infeksi, gampang menular, mortalitinya tinggi pada komorbid.
Jadi rumah sakit harus membuat juga aturan bahwa untuk misalnya, taruhlah mengantar pasien. Seringkali pengantar pasien kalau di Indonesia bukan cuma 1, 2, 3, 4 bahkan. Dan kadang-kadang yang sakit kakek-kakek, yang nganter nenek-nenek. Akhirnya dua-dua pulangnya sakit. Ya. Jadi kita harus memberikan informasi bahwa mortalitinya tinggi nih pada komorbid. Jadi kalau bisa orang yang datang yang nganter ya yang sehat lah ya, jangan yang sakit juga. Nah, bagaimana SDM itu diberikan APD dan bagaimana informasi tentang alur ya. SDM di rumah sakit banyak yang ketakutan. Suatu hari ada dokter pakai APD yang kayak hazmat, pakai astronot. Dia datang dari rumah udah pakai hazmat, kayak begitu bayangkan. Habis itu dia turun di depan rumah sakit, lalu dia langsung ke ATM. Apa yang terjadi? Bubar orang di ATM. Dokternya bilang, loh saya kan belum masuk ruangan. Nah, itu kadang-kadang akibat dari ketidakpengertian ya orang akibat penggunaan APD yang benar misalnya. Jadi ini perlu pemahaman terus-menerus. Dan satu lagi yang paling bahaya adalah potensi hukum. Ya, banyak sekali rumah sakit yang sekarang ini, apalagi di Jawa Timur, galak-galak orangnya, dan sampai hari ini masih banyak diskusi-diskusi tentang hukum ini yang melibatkan rumah sakit dan keluarga pasien. Jadi kalau di IGD tentu harus ada triase, ya. Kemudian ada seleksi yang baik, seleksi tentu dengan usaha ada pemeriksaan singkat lah ya seperti apa. Kemudian diagnosis. Nah, diagnosis itu adalah kompetensi dokter. Jadi dokter jangan pula menyalahkan bahwa saya nggak bisa menentukan, belum tahu nih apa hasilnya. Kalaupun kita sudah menduga itu adalah COVID, dokter tetap harus melakukan protokol COVID. Ya, ini harus dijalankan. Pemeriksaan lab bukan hanya PCR. Ada pemeriksaan lain, ada pemeriksaan hematologi. Kalau kita lihat leukopeni, adanya limfopeni, lihat NRL-nya, ya. Jadi semua yang kira-kira mendukung ke arah sana harus dipakai seorang dokter sebagai kemampuan dia, kompetensi dia untuk menentukan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan dan beri informasi kepada keluarga apabila memang dia diduga ke arah COVID dan harus ditempatkan di ruang khusus, ya. Jadi edukasi itu benar-benar harus disiapkan mulai dari level security sampai level dokter dan juga manajemen. Ini tadi tata ruangan saya rasa sudah dijelaskan bahwa harus screening yang mumpuni ya dan harus diberikan bahkan sebelum hasil laboratorium keluar. Ini yang saya ingin sampaikan kepada semua, jangan sampai kita bingung mendiamkan orang yang ada di ruang tunggu dengan berjam-jam sampai dia menunggu, masa mau menunggu hasil PCR kan nggak mungkin. Tetap harus diarahkan, termasuk isolasi, ambulans ya, kemudian bagaimana rujukan. Ini tadi contohnya kira-kira saja. Ini kita coba misalnya bahwa misalnya IGD itu harus dibuat alurnya, tidak boleh tercampur dengan yang normal, yang bukan infeksi misalnya seperti itu ya. Atau kita misalnya terpaksa harus membuat konsep dia di dalam satu gedung tapi ventilasi terpisah. Ya kayak tadi kan biasanya kita mengenalnya hanya ventilasi itu semuanya itu adalah AC sentral. Tapi sekarang kelihatannya kita memang sudah harus mulai memisahkan sistem ventilasi terpisah itu seperti apa. Ya, atau penambahan fasilitas. Nah, contohnya bukan hanya ruang isolasi, tapi ICU harus kita buat juga. Berarti ICU yang COVID. Kemudian ruang operasi. Mungkin juga kita harus bikin ruang operasi COVID seperti apa. Nah, ini yang kita mesti atur. Apakah misalnya kita mau buat, kan susah kalau kita bilang ruang operasi harus tekanan negatif, karena berbahaya buat pasien. Biasanya kalau di tempat kami kita buat bahwa intubasinya dilakukan di ruang tekanan negatif, tapi dia tetap masuk ke OK yang tekanannya positif, sehingga tidak akan membahayakan pasien. Nah, ada lagi yang kita sebut tadi selain ini adalah search hospital. Nah, kalau search hospital artinya rumah sakit itu udah kewalahan, udah nggak bisa lagi nih, saya bingung mau ditaruh di mana lagi. Akhirnya kita harus berkomunikasi dengan rumah sakit lain, sehingga kita sebut sebagai rumah sakit yang akan kita jadikan seperti rumah sakit. Apakah dia itu berupa seperti Wisma Atlet, atau mungkin membuat tenda, atau membuat yang rumah sakit lapangan lain, tetapi yang penting kita harus mempunyai fasilitas yang bergerak, fasilitas medik yang bergerak. Jadi semuanya rata-rata mobile, stafnya juga khusus, ya apakah sukarelawan atau rumah sakit lain, dan harus ada sistem rujukan wilayah dengan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan. Nah inilah, saya tadi baru aja 5 menit, mungkin 10 menit sebelum ini ditanya oleh wartawan, ini kasusnya melonjak naik, kenapa rumah sakit kok tenang-tenang? Tidak terjadi seperti panik seperti yang lalu. Saya bilang kita sudah belajar dari pengalaman. 3 bulan, 4 bulan pengalaman rasanya lumayan lah untuk rumah sakit untuk bisa membagi pasiennya. Pasien sudah mau kalau positif tidak ada keluhan dirawat di rumah mandiri, sudah mau dirawat di Wisma Atletnya seperti itu. Jadi jangan lupa karena ini kegiatan bencana jangka panjang, kita penting sekali untuk memperhatikan kerjasama antar pemangku kepentingan, tugas, fungsi dan koordinasi antar unit harus jelas, sumber daya sekali lagi penting banget, SDM logistik, kebijakan wilayah. Nah ini saya titip kepada Kang Berli nih,
Kang Berli, saya lihat bagus banget karena Jawa Barat juga merupakan salah satu contoh yang tidak menjadikan warganya panik ya, tetapi memang kalaupun masih ada 1-2 yang warganya yang masih suka nggak pakai masker, ya itu saya rasa bisa dikasih tahu, tetapi untuk penataan fasilitas rumah sakit kelihatannya sudah bisa ditanggulangi dengan baik. Jadi buatlah indikator keberhasilan rumah sakit ya, untuk khusus bencana ini, misalnya keselamatan pasien, keselamatan juga nakes ya, jangan sampai tertular dengan upaya-upaya fasilitas tadi. Kemudian hubungan masyarakat dengan rumah sakit ditingkatkan, komunikasi juga. Kalau perlu bikin pernyataan untuk publik setiap waktu kalau memang itu adalah di satu area besar ya, atau provinsi misalnya. Monitoring, evaluasi, serta jangan lupa strategi rumah sakit dibuat jangka pendek dan menengah. Kita sudah membuat master plan, tapi beberapa waktu yang lalu juga Kementerian Kesehatan sudah mengundang kita untuk mungkin ada perubahan-perubahan. Jadi ada intervensi-intervensi yang kita lakukan karena adanya COVID ini yang mungkin harus merubah perencanaan kita dari jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi kesimpulan saya adalah, pertama, implementasi manajemen disaster rumah sakit di masa pandemi ini perlu dijabarkan dengan baik oleh setiap rumah sakit. Jadi bukan hanya sekedar kita menunggu saja, tapi harus aktif. Aktif ini dalam rangka berkoordinasi dengan staf di dalam maupun juga dengan rumah sakit lain di luar ya. Jangan lupa juga mungkin dengan Pemda setempat pun perlu. Perlunya komando. Ya, komando itu bisa siapa saja. Di tempat saya misalnya direktur medik yang dijadikan komandan, silakan. Siapapun, yang penting dia mempunyai leadership dan kemampuan untuk 24 jam dia bisa berinteraksi dengan kasus-kasus COVID yang ada di rumah sakit. Kemudian bukan hanya pelayanan medik, tetapi juga harus disambung dengan isu lain, ekonomi, sosial. Jadi saya minta tolong juga pada rumah sakit, tolonglah tentang tarif COVID ini, hati-hati betul. Jangan sampai ada wartawan atau masyarakat ngamuk karena diminta DP lah, diminta karena pemeriksaan PCR yang harganya tinggi lah, ada pemeriksaan ini itu yang cobalah kita sama-sama berpikir bahwa ini adalah isu ekonomi. Semua orang mengalami kerusakan ekonomi yang kita harus bantu ya. Jadi jangan sampai nanti rumah sakit dianggap mau bisnis. Saya juga bilang sama wartawan, siapa sih yang mau ada kedatangan pasien COVID, siapa sih yang rumah sakit mau bisnis? Coba pikirkan, 3 bulan rumah sakit berdarah-darah untuk cari obat, untuk cari APD, ya kan dulu kan nggak ada tuh masyarakat yang pernah nanya, apa kabar rumah sakit 3 bulan berdarah-darah, nah giliran sekarang rumah sakit dihujat terus. Nah jadi mudah-mudahan kita saling pengertian lah, rumah sakit pasti akan menolong dan ingin memberikan terbaik juga untuk masyarakat. Jadi SDM juga harus diberi pemahaman, masyarakat harus diberi pemahaman. Mari kita beri komunikasi yang berkualitas kepada masyarakat terkait tata cara pelayanan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan jenazah ya. Jadi tidak betul bahwa jenazah COVID itu tidak bisa disolatkan, yang tidak betul bahwa kita tetap bisa melakukan pelayanan jenazah dengan baik, tetapi dengan cara-cara protokol yang tentu aman buat masyarakat. Jadi komunikasi adalah intinya. Saya rasa hanya itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Dan kalau ada apa-apa yang kita bisa diskusikan, silakan. Dan kalaupun ada yang belum terjawab, nanti kita akan coba mencari literatur yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Lia. Kita semua mendapatkan gambaran pentingnya manajemen rumah sakit adaptif secara cepat, secara komprehensif. Beliau juga merupakan Sekjen Persi Pusat dan pengurus Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia dan pengurus Lab Asia Pasifik.